Welcome back everyone. Yay. Itu tadi sentimen yang pengaruh perdagangan pasar hari ini. Kira-kira itu cukup berdampak nggak ke perdagangan hari ini ya? Karena memang hari ini tuh sangat-sangat risk, sangat sigma. Sangat sigma. Mewing nggak kita? Pak, boleh kali. Bapak juga dong. Iya kan Coba tadi saya gini. Enggak, coba mau lihat. Enggak gitu. Oh kayak, gitu ya, terus gitu. ya, cuma lo yang bisa. Emang. Takut ya. Ini kita sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube sekali lagi. Soalnya hari ini pertama kali nih kita live di YouTube langsung ya. Betul, ini pertama kalinya kita live di YouTube. Langsung banyak yang nonton loh. Lumayan ada 23.000 orang nih. Luar biasa. Hai teman-teman, nih udah banyak yang komen juga, coba bacain Cut. Coba ya kita bacain ya. Ada yang bilang nih namanya Asyam Rihandi Sigma banget. Wih, makasih loh bro. Bener, kita emang Sigma Sigma banget sih. Yoi. Ada Alita Asma Subrata. Thanks infonya detik sore. Terima kasih. Nonton sampai jam 6 ya. Harus nonton sampai jam 6 pokoknya. Benar, karena tidak ada hadiah dari Pocut. Wow, hadiahnya adalah nyanyian dari aku. Ada Yono MC juga. Hai. Apa kabar Kopdar Prabowo Mega? Tenang. Nah, ini dia. Nanti akan kita Tenang kabarkan aja. paling update dari rencana pertemuan tersebut ya. Yes. Dan juga ada Irwan, bintang tamunya mana? Oh, ada. Ini yang pertama, bintang tamu. Iya, bintang tamu pertama kita hari ini. Kita sambut. Mari. Mbak Syari. Manu Wijaya. Selamat sore. Kamera yang mana ini by the way ya? Yang ini mana? sepertinya. Dilihat aja tiga-tiganya Mbak. Kayak set gitu Latihan kan. ya, liatnya ya. Emang ini latihan Miss Universe. Ya kan begini jadinya. Oh yang ini. Oh, yang ini. nih. Oke, Yang oke, ini oke. nih bener. Kita langsung datangkan Mbak Sheryl dari Yes. Taiwan, Detikers. Dari seberang. Dari seberang. Dari negeri seberang. Dari negeri seberang alias gedung sebelah ya. Mbak Sheryl hari ini hijau bajunya. Ijo-ijo. Sama pasar hari ini juga hijau banget. Iya. Betul nih. Kebetulan kalau ini memang seragam investasiku. Betul. Mungkin yang hijau mbaknya justru. Iya, kita juga hijau Benar, sih. hijau. Banyak Itu hijau-hijaunya. hitam. Iya, Dominannya. ada hijaunya tapi Mbak. Iya. Oh, Kan iya kalau deh. hijau ada lagunya. Apa tuh? Suara dengarkanlah aku. Iya. Iya, hijau Iya. daun. Makasih Hijau ya. daun. Seperti ini hijau-hijau. Hijau semuanya. Hijau royo-royo. Banyak banget hijau-hijau. Banyak Ada apa Mbak hijau-hijau. Sheryl? Kenapa hijau-hijau semua hari ini? Iya. Oke. Nah, semalam ini sentimennya dari global juga ya. Semalam bursa Dow Jones di bursa Amerika ini juga all time high. Lagi-lagi mencetak rekor tertinggi kayak gitu. Jadi semalam tuh bursa Amerika hijau, meskipun bursa Eropa semalam ditutupnya merah, tapi di siang hari ini ikutan hijau juga, termasuk bursa regional Asia. Di siang hari ini hijau. Kayak gitu. Kelihatannya sih memang aroma-aroma hawa-hawanya window dressing, penguatan harga di akhir tahun tuh sudah mulai dimulai. berjalan nih. Kayak gitu. Jadi yang namanya bersolek tuh udah mulai terlihat ya Mbak? Udah mulai siap-siap nih. Tapi teman-teman, baru mulai siap-siapnya aja IHSG nih sudah naik 1,2 1,22% ya, 1,13% sudah closing ya. 1,13%. Apalagi sampai akhir Desember nanti ya luar biasa pastinya, lanjut terus naik seperti itu. Benar. Penting nih infonya kata Faizal Rihandi, benar banget. Benar. Penting dong. Penting Kalau yang dong. berkaitan sama cuan tuh pasti penting. Betul. Mbak, mungkin banyak yang nggak tahu kalau window dressing tuh kita sikapnya mesti kayak gimana sih investor nih, kan window dressing ini adalah musim dimana semua emiten tuh bersolek-solek gitu. Mbak Sheryl mungkin bisa jelasin lebih awam ke teman-teman Detikers semua apa itu window dressing dan apa sikap kita sebagai investor atau calon pelaku pasar untuk menghadapi window dressing. Oke, nah jadi window dressing ini adalah fenomena di pasar saham. Dimana kalau secara historical di setiap akhir tahun atau menjelang akhir tahun, mungkin patokan waktunya tuh 1 kuartal ya. 1 kuartal terakhir di suatu tahun tuh biasanya kecenderungannya
bursa saham akan terus menguat, melaju terus sampai Desember, sampai akhir tahun gitu. Jadi biasanya juga dari data-data laporan keuangan itu akan bagus, dari profitabilitas tuh akan meningkat gitu. Dan biasanya kalau di dunia nyata kita lihat akan banyak sale menjelang akhir tahun. Menarik tuh. Otomatis labanya jadinya pendapatannya meningkat meskipun ya labanya belum tentu sebenarnya kayak gitu. Karena dijual antara rugi atau enggak kan bisa juga dari strateginya. Tapi baik lagi soal ke window dressing, pokoknya sentimennya tuh menjelang akhir tahun kecenderungannya harga saham tuh naik terus gitu. Jadi untuk teman-teman trader, investor bisa memanfaatkan momentum ini untuk ikut riding the wave lah ya. Jadi sahamnya ini naik ya, kita bisa ikutan joinan cuan seperti itu. Iya. Sih menarik banget. Nih ada yang nanya nih. Kenapa, apa pertanyaannya? Nih untuk sektor energi bagaimana nih buat besok sama minggu depan? Oh Wih, iya. langsung. Kita simpan pertanyaannya Kita simpan karena kita mau langsung tutup nih. dulu market hari ini ya. Oke. Nanti Boleh, akan boleh. kita tanyakan Mbak Sheryl kira-kira sektor energi prospeknya gimana Bagaimana? untuk minggu depan dan besok. Besok masih ada ternyata. Oh iya besok betul. Hari ini ISG ditutup di level 7.735 atau naik 86 poin sekitar 1,13%, Detikers. Dengan jumlah transaksi 11,4 triliun ditransaksikan 1,3 juta kali. Dengan jumlah transaksi yang cukup besar ya Mbak Sheryl, Betul. 11 triliun dan juga kenaikannya juga sangat tinggi 1,13%. Ini semakin memberi optimisme sepertinya buat pasar bahwa 8.000 di akhir tahun itu optimistis bisa akan tercapai. Benar nggak Mbak Sheryl? Iya betul, itu kebetulan juga masih menjadi target kami di IHSG sampai dengan akhir tahun 2024 ini di 8.000 itu possible, masuk akal. Karena kan kemarin level all time high-nya tuh di 7.900 ya. Jadi ada sedikit lagi ruang penguatan untuk mencetak rekor tinggi baru bagi IHSG kayak gitu. Mantap. Kalau hari ini apa saja yang memberikan ISG dorongan menguat cukup tinggi, Mbak? Oke, nah kalau dari IHSG hari ini kita lihat dari sektor-sektor komoditas ya. Salah satunya ya sektor bahan baku ini memimpin penguatan, rally-nya nih hampir 3% dalam satu hari. Kalau kita lihat saham-sahamnya yang menopang itu ada dari saham emas gitu, dia rally. Lalu kalau kita lihat juga saham-saham dari grupnya Barito Selalu ya. ini juga lagi kembali bergelora nih setelah beberapa pekan terakhir tertekan. Kita tahu porsi mereka terhadap bursa saham kita tuh secara indeks besar ya. Jadi sangat berpengaruh signifikan. Selain itu grupnya Barito kan punya bisnis yang besar, bisnis petrokimia. Dimana ini tuh diuntungkan dari penurunan harga minyak mentah. Dalam beberapa hari terakhir ini harga minyak kan konsolidasi melemah. Ya kita juga bersyukur sementara ketegangan di Israel dan Iran lagi mereda nih gitu. Kemarin kita kan khawatir, kilang minyak di Iran nih takutnya diserang nih sama Israel gitu ya. Dan itu kan bisa mengganggu cadangan minyak global kalau sampai diserang. Nah, kita lihat juga nanti malam ini ada rilis data cadangan minyak mingguan Amerika. Lalu juga ada hasil meeting OPEC ya terkait rencana produksi mereka seperti apa ke depannya. Jadi kita lihat harga minyak hari ini sampai besok setidaknya akan cenderung volatile merespon data tersebut kayak gitu. Jadi bagi trader biasanya akan mencermati nih saham-saham yang terkait sektor energi. Saham-saham minyak, gas, batu bara itu udah sepaket kalau biasanya sektor energi bergerak. Kebetulan juga hari ini sektor energi tuh jadi runner up, top gainer selain bahan baku kayak gitu. Bagaimana dengan sentimen dari Eropa, Mbak? Di mana ECB juga kan rencananya ada pengumuman suku bunga nih. Sampai hari ini kan masih belum pengumuman ya, Mbak ya? Rencananya nanti malam. Nanti malam. WIB sekitar jam 7 atau jam 8. Seperti itu. Kalau bulan lalu kan dia nahan nih. Kalau yang sekarang pelaku pasar kan menantikan ECB ini bisa nurunin bunga sampai 25 Betul. bps ya, Mbak Sheryl. Untuk hari ini kira-kira
seperti apa sikap investor dan dampaknya ke market, Mbak? Oke. Nah, kalau kita sih cermati hari ini jam 7.15 nih, bener nih dari Eropa ya. Ada potensi penurunan suku bunga Eropa nih hari Wow. ini 25 BPS. Sesuai ekspektasi Oke. dong. Harusnya seperti itu ya. Jadi kita lihat juga saham Eropa di sore hari ini udah kompak dulu nih menguat. Padahal belum secara resmi diumumkan pemangkasan suku bunganya. Memang biasanya seperti itu di market. Meskipun belum resmi, belum official infonya diumumkan, tapi Tapi kalau udah girang duluan ya. iya udah girang duluan, Iya. Beli sekarang katanya begitu. udah kebawa seolah-olah ini tuh menjadi realita gitu ya. Heeh. Jadi udah naik dulu, begitu benar-benar sudah terjadi nih, oke diumumkan pemangkasan suku bunga. Ada kalanya justru terjadi profit taking karena sell on news, fenomenanya begitu. I see. Oke, Alright. oke. Tapi menarik ya melihat saham-saham energi dan komoditas hari ini naik begitu kencang, dan juga kabar dari tadi pagi juga kita lihat emas Antam juga termasuk memecahkan kembali rekor tertinggi sepanjang masa yang hari ini naik 5.000. Harga emas nih juga semakin kesini semakin bergelora juga, Mbak Sheryl. Betul, ini harga emas juga hari ini all time high ya, di Oke. level Iya. 2.700 US Per dollar ounce. per troy ounce. Benar. Makanya kita lihat para ekonom ini berlomba-lomba merevisi naik target harga emas di akhir tahun. Kalau dari Goldman Sachs ini di level 2.900 US dollar per troy ounce. Jadi masih ada 200 poin lagi nih. Masih ada Oke. ruang penguatan. Masih ada ruang penguatan. Mungkin sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Noval Ramadan tadi ya, untuk Iya. sektor energi gimana prospeknya untuk besok, Mbak? Dan juga Tadi minggu sudah depan. terjawab sekilas. Tadi Tapi udah. nggak apa-apa diulang lagi. Diulang lagi, boleh. Jadi nanti malam kan ada 2 berita dari Amerika ya terkait sektor energi, yaitu cadangan minyak mingguan Amerika sama juga hasil rapatnya OPEC. OPEC itu gabungan negara-negara produsen minyak dunia. Nah, itu akan biasanya pelaku pasar akan reaktif terkait rilis data tersebut. Jadi untuk hari ini dan besok kita perkirakan harga energi, komoditas energi dan saham-saham terkait energi akan cenderung volatile. Artinya pergerakannya tuh akan signifikan antara naik atau turun. Kayak gitu. Justru itu jadi peluang bagi teman-teman yang suka trading jangka pendek. Oke, menarik ya. Tapi kan dari tadi kita ngomonginnya yang lagi kayak kalau misalnya lagi diskon. Oh, yang lagi diskon. Iya dong. Kan Anda paling suka kan? Iya, yang lagi Bener. diskon. Oke, Coba oke. apa? Nah, sektor kesehatan hari ini Kesehatan? melemah hampir 1%. Oke. Tepatnya 0,93%. Seperti itu. Oke. Kita cermati sektor kesehatan, ini kan sektor yang termasuk sektor bahan pokok ya. Maksudnya kebutuhan primer gitu ya, Oke. selain makanan Iya. dan tempat tinggal gitu ya. Jadi dengan euforia harga komoditas baik logam kayak emas tadi maupun komoditas energi, jadi sektor kesehatan nih seolah-olah ditinggalkan dulu, beralih ada rotasi sektor kayak gitu. Mungkin lagi mumpung sekarang orang-orang lagi pada sakit, adalah waktu yang tepat untuk beli emiten-emiten sektor kesehatan ya. Betul, betul. Oh, ini saatnya ya. Bisa jadi ini untuk investasi jangka Iya. menengah panjang gitu. Nanti kan ya kan akan ada selalu pergeseran rotasi sektor kan di suatu saham mau di True. negara Iya, manapun iya. gitu. True. Ya hari ini yang lagi manggung sektor bahan baku sama energi. Tapi 2 hari lagi karena Iya. kan 2 hari lagi kan libur ya. Minggu depan lah ya. Minggu depan. Oke. Nggak ada yang tahu, bisa jadi sektor kesehatan rally lagi kayak beberapa minggu lalu. Oke. Kayak gitu. Oh, jadi wise ya nih. Apalagi ada Oke. data juga kalau cuaca tingkat kebersihan udara Oh, di oke. Jakarta itu yang terburuk nomor 6 di dunia. Hmm. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk masuk ke sektor kesehatan. Benar-benar. menarik. Meskipun kayaknya tiap hari kita ada di posisi terburuk juga ya. Tapi nggak apa-apa, itu bisa dijadikan salah satu acuan Bisa. gitu. Jadikan Pernah loh kita. terbaik.
nggak terbaik sih belum. Oh, bagus Dulu. cuacanya. Nah, Pas tapi lagi bagus lebaran. aja. Pas lagi lebaran. Pandemi, bener. Ya, Atau habis hujan. Habis Habis hujan. hujan biasanya. Bukannya nggak pernah, tapi kan pernah. Iya. Kan? Pernah Iya sih. deh, yang temennya PJ Gubernur. Bisa gitu ya. Takut. Oke. Oke. Termasuk ini mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup market review hari ini, Mbak. Kan semua mata sekarang lagi tertuju ke persiapan ke pemerintahan yang baru gitu. Iya. Hari Senin adalah hari pertama di mana setelah pemerintah yang baru terbentuk. Kira-kira nanti pasar responsnya atau merespon seperti apa, Mbak Sheryl, dan apa sektor-sektor mungkin yang yang berpeluang untuk bisa mencuri penguatan di tengah sentimen euforia pemerintahan yang baru. Oke. Nah, kalau kita cermati, hari Senin nih bisa jadi marketnya kembali menguat gitu. Meskipun kita juga perlu mencermati data-data di sisa pekan ini. Karena besok ada data pertumbuhan ekonomi China. Ini yang lagi-lagi selalu menjadi highlight si tetangga kita ini. Baik dari stimulus, dari perlambatan ekonominya, dan juga pertumbuhan ekonominya. Karena dia kan mitra dagang utama kita ya. Betul. Sedikit banyak berpengaruh nih. Gitu. Lalu juga dari data-data nanti malam dari Amerika, selain data minyak, ini ada data penjualan retail Amerika. Nah, ini juga menjadi parameter kesehatan ekonomi di Amerika tuh seperti apa, kayak gitu. Apalagi juga kita lihat rally memang udah terjadi sepekan ini nih, sepekan terakhir ya. Memang agak riskan untuk terjadi profit taking. Tapi kita lihat dengan berbagai mempertimbangkan sentimen tersebut, kita lihat hari Senin harusnya masih ada ruang penguatan lagi. Karena Pak Prabowo kan juga sudah merancang bagaimana supaya menterinya ini bisa digandeng dari segala lapisan sektor masyarakat, segala lapisan. sektor, supaya bisa mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Iya. Apalagi juga sebagian sepertiga menterinya tuh sudah yang berpengalaman dari kabinet sebelumnya, jadi adaptasi tuh minim, jadi udah langsung bisa melaju kayak gitu. Mestinya pasar akan berusaha menunjukkan bahwa ekonomi bergairah nih menyambut pemerintahan yang baru gitu, Mbak ya. Betul. Sehingga harusnya hijau tuh besok hari Harusnya Senin sih ya. hijau ya. Apalagi kita lihat juga investor asing nih sangat mengapresiasi kondisi politik di dalam negeri kita yang kondusif. Ini dari awal pekan kita lihat aksi net sell sudah berubah jadi aksi net buy investor asing. Kemarin kan sempat sebagian keluar ke China gara-gara stimulus tersebut. Tapi akhirnya stimulusnya masih baru rencana, belum konkret. Jadi akhirnya investornya mulai balik lagi. Semoga nggak ada kejutan yang negatif sehingga benar-benar bisa stay di Indo. Semoga nggak ada outflow yang berlebihan ya. Betul. Benar. Semoga Kita bisa cuan menuju pemerintahan yang baru nanti hari Senin. keren. Jreng gitar Detikers. Jreng. Terima kasih Mbak Sheryl. Anyway, banyak Mbak Sheryl. Besok kita masih ada satu hari lagi menutup akhir pekan ini ya. Di hari Jumat masih akan ketemu sama Mbak Sheryl minggu ini terakhir besok. Betul. Terima kasih banyak Mbak Sheryl. Nah, Terima next kasih. nih kita ada apa nih?